Perkenalkan, nama saya Riko Kris Hadinata Atarigan, NPM 2113010114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi morfologi tanaman. Tepatnya yaitu adalah morfologi tanaman pada morfologi daun pada tanaman. Sebelum kita masuk materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu morfologi daun. Apa itu arti daun? Daun merupakan salah satu organ pokok dari tumbuhan yang terletak pada tangkai batang. Oke, tanaman yang pertama ialah morfologi daun belimbing atau Aperhoya carambola. Morfologi daun belimbing ini berbentuk lonjong dan ujung daun yang meruncing dan membulat pada pangkal daun. Ini dia meruncing dan membulat. Daun belimbing tersebut memiliki panjang yang berbeda-beda. Pada tiap daun memiliki 1 hingga 2 anak daun yang saling berhadapan. Permukaan daun belimbing mengkilat dan tekstur daun yang tidak terlalu tebal, dan jenis belimbing tersebut ialah termasuk jenis tumbuhan dikotil. Oke, selanjutnya ialah Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu morfologi daun Colocasia escuenta atau daun talas. Ini dia daun talasnya. Daun talas ini memiliki bagian tepi rata disertai dengan pertulangan daun yang sangat jelas. Selain itu, lebar daun talas kurang lebih 50 hingga 60 cm. Tetapi lebar daun talas ini berbeda-beda karena beda ukuran besar batang talasnya, beda juga ukuran daun talas tersebut. Dan tanaman talas ini masuk ke dalam tanaman dengan daun lengkap karena memiliki helai daun, tangkai daun, dan juga pelepah. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu morfologi daun jagung atau Chea mais. Daun jagung merupakan daun sempurna dengan bentuk memanjang. Pada daun jagung terdapat ligula antara pelepah daun dengan helaian daun. Tanaman jagung memiliki daun yang tulang daunnya sejajar dengan ibu tulang daun. Tanaman jagung ini memiliki permukaan daun yang berambut, berbulu halus, dan sedikit atau ada juga tanaman jagung ini yang berbulu halus atau licin. Dan tanaman jagung ini termasuk pada tanaman monokotil. Oke, yang keempat itu daun putri malu atau Mimosa pudica. Daun putri malu ini adalah perdu pendek dan masuk ke dalam anggota suku polong-polongan. Yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup ataupun layu
dengan sendirinya jika disentuh. Dan daun putri malu ini akan layu ataupun tertutup jikalau matahari sudah terbenam. Dan jikalau pagi atau matahari sudah terbit, daun putri malu ini terbuka dengan sendirinya juga. Dia daun putri malunya. Oke, yang kelima ada daun pepaya atau Carica papaya. Daun pepaya ini memiliki bentuk daun yang menjari seperti ini dan memiliki tangkai yang panjang. Dan tangkai daun papaya ini di berongga seperti ini. Tangkai daun papaya ini berongga, dan ujung daun tanaman papaya ini runcing dia seperti ini deh teman-teman. Runcing, daun papaya ini ujungnya runcing. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada daun eceng gondok atau Eichhornia crucifix. Daun eceng gondok ini yang dianggap sebagai gulma ini termasuk ke dalam kategori makrofita yang terletak di atas permukaan air. Dalam daun eceng gondok ini terdapat lapisan rongga udara, dan guna lapisan rongga udara ini ialah supaya tumbuhan eceng gondok ini dapat mengapung di atas air. Dan tanaman eceng gondok ini termasuk ke dalam tanaman monokotil. Oke, selanjutnya ada daun kelapa sawit atau yang sering dikatakan Elaeaceae guineensis. Daun kelapa sawit ini merupakan daun majemuk, dan daun kelapa sawit ini menyirip dan tersusun rojet pada ujung batang. Dan daun kelapa sawit ini bertulang, dan tanaman kelapa sawit ini termasuk ke dalam tanaman monokotil. Selanjutnya yaitu daun jambu biji atau Psidium guazava. Daun jambu biji ini merupakan daun tunggal. Dia seperti ini daunnya satu, tidak seperti tanaman lain. Dia tanaman ini mempunyai daun tunggal, dan letak daun ini berhadap-hadapan. Letak daun jambu biji ini berhadap-hadapan dan bertangkai pendek. Daun jambu ini termasuk salah satu daun tidak lengkap dikarenakan daunnya hanya memiliki tangkai daun serta helaian daun yang biasanya disebut sebagai daun bertangkai. Oke, selanjutnya ada tanaman selada ataupun daun selada atau Lactuca sativa. Daun selada ini memiliki bentuk daun yang keriting, dan bulat serta panjang. Daun selada ini memiliki daun yang bergerigi, dan daun selada ini memiliki sifat yang lunak, yang renyah, serta memiliki rasa yang manis ketika kita makan. Daun tersebut ukurannya sekitar 20-25 cm.
Panjang dan lebarnya 15 cm, bahkan lebih, tergantung besar tanaman daun selada tersebut. Dan yang terakhir itu ada tanaman Tegetes erecta atau bunga tahi ayam. Daun bunga tahi ayam ini mempunyai jenis daun yang menyirip. Daun saya sudah layu. Ini mempunyai daun yang menyirip dan berwarna hijau gelap. Dan daun tanaman tersebut menyerupai dan majemuk, dan bentuknya memanjang hingga lancet, menyempit dengan bintik kelenjar bulat dekat tepinya. Sekian penjelasan materi morfologi tanaman ataupun morfologi daun pada tanaman. Sekian dari saya, Riko Torigan. Terima kasih.